Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, petualang kumuh kali ini nggak lagi ke Curug, nggak lagi ke gunung, nggak lagi ngecamp. Nah, sobat-sobat petualang kumuh tahu nggak tentang Taman Bunga Nusantara, Merapi Park, terus tentang Mall Paris Van Java, tempat-tempat yang luas dan indah-indah itu penyuplainya adalah PT BUF, yaitu Bina Usaha Flora. Kalian pengen tahu nggak bagaimana cara PT BUF itu mengelola tanaman itu agar terlihat indah dan sampai pada penerimanya itu sebagus mungkin? Ikutin terus channel ini dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Petualang kumuh mencari keindahan di alam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang dong kalau kita udah jauh-jauh datang ke sini, tapi kita tidak mewawancarain orang yang paling berpengaruh di BUF itu sendiri. Selamat siang, Bu Ida. Nah, Bu Ida, BUF sendiri itu berdiri pada tahun berapa, Bu Ida? BUF berdiri tahun 1993. Jadi bulan Mei kemarin ini ulang tahun yang ke-28. Udah 28 tahun berdiri ya, Bu ya? Iya. Melalui pasang surut industri tanaman hias ya, Bu? Betul. Kami sudah mengalami titik paling tinggi, paling rendah, sampai hampir terpuruk, naik lagi, dan alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Titik terburuk BUF sendiri itu pada tahun berapa? Apakah di tahun sekarang yang memang sekarang ini pada musim pandemi? Gitu Bukan, kan? kami terburuknya itu malah di tahun 2010. Kemudian alhamdulillah bisa naik lagi. Sebetulnya BUF sendiri itu fokusnya itu pada apa? Pembibitan kah? Atau distribusi tanaman hiasnya itu langsung dijual secara, maksudnya sudah berkembang jadi gitu, atau bagaimana sih? Oh enggak, kebetulan BUF sendiri ada 3 produk. Kami bilangnya kami pegang hulu dan hilir. Kemudian jadi apapun ada, mulai dari bibit, barang setengah jadi, atau finish product. Jadi seluruh konsumen siapapun bisa masuk di tiap-tiap bagian. Jadi konsumennya sangat luas. Dari beberapa blog yang saya baca, terus saya dengar juga dari beberapa informasi yang saya baca, bahwa BUF sendiri itu adalah cikal bakal dari Taman Bunga Nusantara ya, Ibu? Betul. Jadi sebelum keberadaan BUF sendiri, kami hanya mempersiapkan terbentuknya Taman Bunga Nusantara. Itu dimulai dari tahun 93 sampai dibukanya Taman Bunga Nusantara tanggal 10 September 95. Selama itu kami hanya menyiapkan untuk pembukaan taman. Pada akhir 95 itu kami menyiapkan 1,5 juta tanaman harus ada di dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu kami tidak berdiri sendiri, tapi bermitra dengan beberapa kelompok tani yang ada di Lembang dan di Cipanas untuk menyiapkan tanaman yang kami sebelumnya sudah training dulu. Jadi pada saat itu bisa terwujud Bunga Nusantara berdiri dengan bunga yang sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Ada berapa banyak sih, Bu, tanaman hias yang ada di sini itu sebetulnya? Saya sendiri tidak hafal, tapi lebih dari 100 jenis. Terdiri dari 2 kelompok, tanaman hias berbunga dan tanaman hias berdaun indah. Yang paling banyak adalah tanaman hias yang berdaun indah, dan yang ada di sini pun hanya sekelompok kecil yang berada di dunia usaha tanaman hias ya. Keberadaannya ini juga tidak selalu tetap. Jadi kalau saya bilang ada sekian jenis, ini belum tentu ada, karena untuk tanaman hias juga ada tren-trennya juga, ada musim-musimnya juga. Pada saat musim hujan ada tanaman yang harus diproduksi musim kemarau, saya stop dulu. Nah, nanti pada saat musim kemarau saya keluarkan lagi, seperti itu. Pemasaran terbesarnya itu sebetulnya lebih ke taman bunga kah, seperti kayak yang di TBN atau di taman bunga di kota-kota lain, atau lebih kayak ke
industri hospitality kayak perhotelan, rumah sakit, kayak gitu-gitu? Untuk penjualan bibit paling banyak itu untuk konsumen yang punya bisnis taman atau landscape. Nah, mereka beli bibit kemudian mereka besarkan untuk kebutuhan landscape mereka. Nah, untuk bedding plants dan pot plant 70% penjualan kami adalah ke grosir, penjual bunga yang ada di sepanjang Jalan Cipanas, penjual bunga yang ada di Lembang, dan juga ada beberapa dari Lampung, dari Jawa Tengah. Itu mereka membeli untuk dijual kembali. Walaupun demikian juga banyak yang end user yang datang untuk beli juga ke sini, tapi lebih kecil dibandingkan wholesalernya. Ibu, maaf nih sebelumnya. Tadi kan Ibu berbicara bearing plant, pot plant. Nah, saya sendiri sebenarnya apa sih bearing plant gitu, dan apa sih pot plant? Tolong dong Bu jelasin, siapa tahu sobat-sobat petualang kumuh juga ada yang belum tahu gitu. Oh iya, jadi istilah bedding plant ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan ini tanaman hamparan. Jadi tanaman hias yang pemakaiannya itu di dalam suatu hamparan. Jadi kita akan mendekorkan atau menanam di dalam suatu bedengan, makanya kita bilang bedding, hamparan ya. Nah, kalau pot plant sendiri adalah tanaman yang ditanam di dalam wadah berupa pot berbagai ukuran. Untuk tanaman hias andalan di Bina Usaha Flora sendiri itu apa? Yang biasanya banyak orang pesan gitu, atau tiba-tiba dadakan orang pesan sekian ribu pot gitu. Ya, kami nggak ada unggulan, tapi kami ada kelompok besar. Misalnya untuk bedding plant paling banyak adalah marigold, kemudian celosia, kemudian vinca, lorenia, dianthus. Nah, untuk tanaman pot paling banyak adalah petunia. Yang di depan kita ini adalah petunia. Kemudian juga nanti ada impatient, vinca, gloxinia. Jadi itu yang paling banyak dibanding persentasenya ya, baik produksi maupun penjualan. Di Bina Usaha Flora itu sendiri, hal yang tersulit untuk mengenalkan tanaman hias itu apa? Yang pertama, konsumen beragam. Kita ini yang berada di beberapa dataran, ada rendah dan tinggi ya. Nah, kebanyakan konsumen belum percaya nih. Ini bisa nggak di Jakarta? Ini kuat nggak? Suka mati. Nah, itu yang kita edukasinya supaya bagaimana konsumen tahu bahwa tanaman ini pasti mati. Pasti matinya bukan karena cuaca dia di Jakarta, tapi karena memang ini adalah tanaman annual, semusim. Pasti mati dimanapun dia berada. Karena satu siklus hidup, kemudian dia akan mati. Jadi bukan tidak bisa di dataran rendah, bukan karena panas, tapi memang siklus hidupnya yang sudah sangat singkat seperti itu. Jadi itu yang harus edukasi dulu ke konsumen, baru mengerti. Seperti tadi ada konsumen, oh silakan Bu, ini tanamannya dia akan hidup sekian bulan. Nah, itu baru mengerti. Tapi kalau nggak seperti itu, mereka nanti kecewa. Disangkanya mereka nggak bisa memelihara di rumah, mati, atau tanaman ini nggak bisa di Jakarta, mati, seperti itu. Sebelumnya Ibu Petualang Kumuh berterima kasih banyak. Sama-sama. Dikasih waktu untuk bertemu dengan Ibu, dikasih waktu untuk melihat-lihat tanaman yang bagus-bagus di Bina Usaha Flora. Saya juga pengen keliling-keliling di kebunnya Ibu nih. Silakan. Bina Usaha Flora. Kalau boleh tahu, siapa Bu yang bisa menemani saya? Di sini ada supervisor produksi Pak Asep yang bisa menemani Mas untuk keliling ke lahan kami, melihat aktivitas hari ini. Kebetulan sedang ada packing juga untuk kirim besok pagi ke Jakarta, ke Bandung buat truk. Oke Bu, kayaknya saya udah nggak sabar nih Bu. Silakan. Lihat tanaman yang keren-keren. Oke sahabat, ikutin karena kita akan keliling-keliling di Bina Usaha Flora yang luas ini. Sobat, tadi kan udah nih ngobrol sama Bu Idanya selaku GM di BUF. Nah, gue pengen lihat-lihat dulu nih kegiatan-kegiatan di Bina Usaha Flora. Selamat siang Pak. Ini Bapak lagi ngapain nih? Nah, ini lagi kontrol
tadi itu nyari yang namanya Pak Asep. Karena tadi saya udah nanya sama Bu Ida kalau yang mau nemenin saya jalan-jalan di Bina Usaha Flora ini tuh Pak Asep. Kira-kira Bapak tahu nggak sih orangnya di mana? Saya sendiri kebetulan, Pak. Serius Pak? Ya. Waduh, mohon maaf Pak. Saya mohon ditemenin buat keliling-keliling di Bina Usaha Flora ini Pak. Kira-kira Bapak mau ajak saya mau kemana aja nih? Sambil jalan, nanti sambil saya jelasin kita akan kemana aja ya. Tapi secara umum sih kita kan di sini UF ini sebuah perusahaan yang budidaya ya. Jadi kita di budidaya ini kita ada prosesnya. Salah satunya yang proses pertama adalah kita ada proses pembuatan media, terus ada pembibitan, terus ada produksi itu sendiri ya untuk kita bikin barang siap jadi atau siap jual. Terus selain itu juga kita ada tim QC, quality control, dan terakhir kita ada marketing. Kurang lebih seperti itu. Mau langsung aja ke lokasi-lokasi tersebut? Mau dong Pak, karena sobat-sobat petualang kumuh juga pastinya udah nggak sabar melihat tempat yang luas ini, bagaimana tanaman-tanaman hias yang indah itu ditanam di sini Pak. Oke, ayo kita langsung. Nah, ini ibunya ini lagi proses pinch ya. Pinch, jadi pemotongan bagian pucuk tanaman. Jadi yang tujuannya nanti untuk pembentukan tanaman untuk merangsang tunas baru. Jadi bentuknya nanti lebih rimbun, lebih indah ya. Karena memang tanaman kita ini khusus yang ini nih bentuknya harus rimbun, tidak boleh hanya satu atau dua bunga. Jadi harus bentuknya benar-benar rimbun. Pak, tadi kan Bapak udah ngasih tahu saya beberapa hal. Nah, ini saya penasaran nih Pak. Kok ini bunga-bunganya ini tinggal sedikit nih Pak? Sebetulnya di sini itu pas lagi mekar-mekarnya pas kapan? Oke ya, jadi sebenarnya kita di sini kalau lahan itu sampai kondisi kosong seperti ini bukan berarti kita itu tidak produksi ya. Tapi karena ini memang kita habis ada event Agustus, jadi kebetulan kita produksi banyak itu untuk event Agustus, jadi kita butuh spare banyak tempat. Nah akhirnya disitulah setelah event Agustus itu selesai, tempat pasti akan banyak kosong gitu. Jadi ibaratnya ini tadi itu di bulan Agustus ini udah ada yang ngeborong Pak? Iya, jadi kita untuk event-event ini misal contoh event Agustus atau misalnya event Natal nanti biasanya itu akan banyak sekali bunga itu di sebulan sebelum biasanya. Misalnya contoh nih di Agustus berarti bulan Juli, akhir Juli sampai di Juli sampai awal Agustus itu kita penuh nih. Nah terus kita ada pengurangan lagi karena memang biar kontinuitasnya itu lebih produktif. Nah nanti untuk persiapan lagi kita ada di bulan Oktober. Nah banyak tanaman lagi nanti akan ada di November untuk persiapan event Natal akhir Desember. Karena tadi saya ngeliat bunga-bunganya udah bagus-bagus gitu kan Pak. Cuman kok yang sebelah sini kok hijau gitu, penasaran gitu Pak, biasa kepo betul ya. Gitu Pak. Kita kan kalau misalnya tempat kosong apalagi barangnya laku keras itu kita malah seneng, kita produksinya pun akan lebih ada perbaikan lagi terus. Berarti pada prinsipnya kalau memang di kayak BUF sendiri itu kalau banyak bunga sebetulnya itu bunga nggak bisa keluar sebetulnya malahan betul, Pak ya? Betul, kita malahan repot nantinya bahwa itu kita akan banyak buang tanaman, kita akan rugi jadinya. Oh, iya. Proses penanaman media ini disiram dulu ya, disiram dulu sampai basah, sampai jenuh. Habis itu barulah proses pelubangan ya, proses pelubangan. Setelah proses pelubangan barulah kita lakukan penanaman. Nah
selesai, kita ada proses pelabelan. Nantinya akan mengetahui kapan sih akan kita panen. Oh gitu. Ya, jadi di sini tuh ada namanya apa, warna apa, terus tanggal tanam, terus nanti ada kapan sih kita akan bisa panen. Jadi kita udah ini banget, apa namanya, tertargetkan sekali. Ini tempat packing kita. Nah, ini lagi proses packing ya. Kita packing menggunakan kemasan jadus seperti ini, dan itu udah ada label ya, merek ya, PT BUF pastinya ya. Ini pembibitan kita ya. Nah, di sini proses budidaya produksi bibit. Oke. Jadi di sini itu Pak, semua jenis bibit tanaman ya mengawalnya ini dari sini. Iya, semuanya dari sini. Dari apa namanya, secara generatif ya, dari biji ya kita ya. Ini namanya lagi proses penyeragaman. Kita sebutnya transplant ya, memindahkan. Jadi kita tukar antar tray tapi dengan jenis yang sama, warna yang sama, biar nanti bibitnya lebih merata. Jadi kita pilih yang supernya gitu. Jadi kalau yang bukan super dibiarin Pindah. aja. Nanti yang dari sana dipindah ke sini, nanti yang itu sebisa mungkin satu tray ini yang super semua. Jadi diseleksi. Ini tempat pengolahan media kita ya. Jadi di sini tahapan-tahapan gimana kita pencampuran dari beberapa bahan-bahan yang digunakan di kita. Nah, jadi semua bahan nanti dicampur di sini, plus pupuk dan lain-lain kita aduk. Kita sesuaikan dengan ini ada wadah-wadah sesuai dengan jenis medianya. Ini tanahnya juga nggak boleh sembarangan Pak. Yang bagus sih tanah topsoil. Kondisi kita di sini kan lingkungannya kan gunung, jadi kita pakai tanah. Nah Pak, saya pengen tahu nih Pak, dari tempat 4 kolom ini jenisnya apa aja? Mohon dikasih tahu nih Pak, biar sobat-sobat petualang kumuh nanti juga biar tahu gitu Pak. Oke ya. Ini yang pertama, kita di sini ada jenis medianya itu kompos sekam ya. Jadi ada media kompos sekam, nah, terus ada media sekam bakar, terus ada media apa namanya, kokopit. Ya, apa namanya, untuk kombinasinya sendiri ada beda-beda sih. Gitu. Jadi di dalamnya itu, contoh kalau yang kompos sekam ada tanah, kokopit, ada kompos sekam. Kalau yang kita sebut kokopit aja itu dia ada kombinasinya juga, ada tanah sama kokopit, jadi hanya 2 kombinasi. Terus yang sekam bakar itu ada sekam bakar, tanah sama kokopit. Jadi beda jenis tanaman, medianya juga berbeda. Ya, nanti disesuaikan dengan tanaman yang ada di lapangan. Ini tempat pengemasan ya. Proses pengemasan di sini, pengemasan kita sesuaikan dengan kebutuhan kemasannya. Kalau polybag kita yang volume besar itu kita pakai polybag 17. Kalau potnya kita ada pot 20 sama pot 17. Jadi di belakang situ ada orang, di sini juga udah ya, ada orang lagi Pak. Kita kemas lagi, kemas ke dalam tray itu panjang seperti ini. Barulah kita distribusikan ke tempat-tempat yang udah ke blok yang udah kita atur jadwal penanaman. Jadi kita nanti ada order dari produksi untuk ke divisi pembuatan media ini. Selesai di lahan pertama, sekarang kita mau eksplor lahan keduanya PT BUF nih sobat. Di lahan kedua ini khusus tanaman bedding plant yang terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tanaman yang harus ditanam di indoor dan tanaman yang harus ditanam di outdoor.
Sekarang Pak Asep mau ngenalin kita sama tim quality control dan tim marketing dari PT BUF nih. Kira-kira informasi menarik apa lagi ya yang bakal kita dengerin? Yuk ikutin terus sobat. Nah, kali ini setelah tadi dari Pak Asep, saya diperkenalkan oleh Pak Asep sama Ibu V. Ya. Bu V, saya mau nanya nih Bu V, kan biasanya bunga itu setelah di order itu biasanya langsung di packing atau bagaimana Bu? Biasanya kita melalui tahap seleksi dulu ya. Jadi ketika prosesnya itu dari marketing dapat orderan dari konsumen, biasanya marketing langsung menginformasikan kepada kita. Nah, saya sendiri di sini dibantu asisten saya ada 3 untuk lahan 1 sama lahan 2. Nah, lahan 1 untuk khusus potlet, lahan 2 untuk bedding plan. Nah, untuk di bedding plan sendiri saya ada 2 orang di sini yang membantu untuk terjun langsung ke lapangan. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, bunga yang tidak masuk dalam kriteria teman-teman bak untuk dikirim ke customer itu yang seperti apa sih Bu? Biasanya kita itu kalau yang tidak masuk ya, itu kayak yang ada penyakitnya. Ada penyakit? Ya, ada penyakitnya, ada hamanya, terutama daunnya sudah terinfeksi oleh penyakit atau hama, itu kita biasanya tidak masukkan. Ketika si tanamannya ini tidak ada, biasanya kita informasikan kembali ke marketing untuk diinformasikan ke konsumennya. Jadi biasanya kita pilih dengan kualitas tanamannya bagus, bebas dari hama penyakit, rimbun, terus sama biasanya kita sesuaikan sama permintaan konsumen. Jadi memang Bina Usaha Flora ini selektif sekali ya untuk pengiriman bunga-bunga ke pihak customer ya? Iya, iya betul. Ya, sebelum di packing kita biasanya seleksi dulu ketika ini nggak layak, ini layak. Layak atau tidak layaknya itu tergantung dari konsumennya mintanya. Semama ada konsumen untuk landscape. Nah, biasanya untuk landscape itu orang-orang kan ditanam tanamannya. Jadi mintanya yang masih kuncup kayak gitu. Nah, kalau untuk yang di display atau di dekor itu biasanya harus yang udah full bloom kayak gitu. Jadi tergantung sama permintaan konsumennya. Jadi buat teman-teman petualang kumuh atau sobat-sobat petualang kumuh yang ingin pesen di Bina Usaha Flora itu udah pasti terjamin ininya kualitasnya ya kan, karena kalian dari tadi udah melihat kan bagaimana penanamannya, bagaimana pembibitannya, bagaimana selektifnya teman-teman Bina Usaha Flora ini menyeleksi bunga-bunga yang akan kalian beli. Pasti kalian pengen dong tahu bagaimana sih cara pembelian atau pemesanan di Bina Usaha Flora ini. Nah, kebetulan kita ada kepala marketingnya nih. Dengan Ibu siapa? Bu Nani. Nah, Bu Nani, ini sobat-sobat petualang kumuh pengen tahu nih cara pemesanan atau pembelian di Bina Usaha Flora ini seperti apa ya? Ini Ibu kan punya Instagram juga, Facebook juga, ini ada gitu. Jadi nanti Instagramnya ada di bawah ini ya? Nanti ada. Terus Ibu kan kayak misalkan yang di lokasi Bandung nih, di mall PPJ. Nah itu juga Ibu bisa masukin ke mall juga ke PPJ, terus ke Taman Strawberry yang Lembang, terus yang farmhouse juga, terus yang ini yang Taman Begonia juga. Kalau seumpama sobat-sobat ini beli pengennya cuman 10 pot atau cuma 100 pot, itu bisa nggak sih Bu? Boleh. Boleh ya? Ya boleh. Tapi kalau misalkan pesannya cuma sedikit, ya harus ngambil ke sini ke BUF. Nah nanti Ibu kan kalau yang namanya dikirim tuh ada minimum order. Nah ini adalah kesibukan packing yang bunga-bunga akan dikirim ke luar kota. Nah mobilnya sendiri itu di dalamnya itu udah didesain supaya bunga-bunga ini nggak jatuh atau saling menimpa sehingga menimbulkan kerusakan pada bunga itu sendiri. Jadi pas sampai ke tempat pengiriman bunga-bunganya itu masih bagus-bagus. Karena sayang dong setelah di packing bagus terus diseleksi mana yang bagus mana yang enggak, pas pengirimannya tetap jelek. Nah
dengan mobil ini, dengan penyusunannya yang rapi, bunga itu tetap sampai ke customer bagus. Nah sobat, setelah di lahan kedua ini, tadi kan di lahan pertama, terus ini di lahan kedua, kayaknya Ruang Kumuh udah cukup deh ngasih informasi ke kalian dari mana cara pembibitan, packing, sampai pengiriman. Terus tadi juga udah ngobrol sama Pak Asep, sama Bu Ida selaku GM di BUF, dan beberapa staf yang lain. Nah gimana? Menarik kan bahwa taman-taman bunga yang ada di Indonesia yang bagus-bagus itu berawal dari BUF. Dan kalau kalian mau ke sini itu udah ada di Google, yaitu Bina Usaha Flora. Ikutin terus petualangan kita di Petualang Kumuh dan petualangan-petualangan kita selanjutnya. Petualang Kumuh mencari keindahan di alam Indonesia.